Sekretaris Tim Pembela Ulama dan Aktivis Bang Azam Khan. Baik Bang Azam Khan, silakan sampaikan pandangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjalanan narasumber tadi itu sudah cukup penuh dan padat sebenarnya yang disampaikan. Saya hanya mencoba untuk mengingat kembali sejarah orang kurus yang bisa melululantahkan negara. Ya, coba kita pikir begini lah ya. Mulai dari dia menjadi wali kota, dia pakai gerbong PDI. 2 kali dia berhasil dengan titel Dr. Andes. Begitu menginjak dia diangkat menjadi gubernur, itu pun juga gerbongnya adalah gerbong dari PDI. Dan sudah mulai menggeser insinyur. Ya. Nah, selanjutnya dinaikkan menjadi presiden gerbong PDI 2 kali, bahkan terjadi di dalam itu persoalan yang sangat serius. Dia mau 3 kali, rupanya Bu Mega nggak mau. Cuman begini, masa iya ya PDI sebegitu besar itu dirapuhkan dengan cara permainan si kurus ini gitu loh, maksud saya. Ini saya kadang-kadang bagaimana ya PDI ini ya, saya bilang sangat rapuh gitu ya, tidak berani memecat padahal ada ADART-nya, anaknya juga masuk, ya kan, menantunya juga masuk. Nah sekarang dikencingin lah istilahnya. Bagaimana ya, saya kadang-kadang di mana letak ya, maksud saya itu di mana letak marwahnya seorang Megawati dan PDI kok tidak berani gitu loh ya melakukan upaya dan langkah padahal ada ADART-nya. Sekarang malah berkembang kembali, seorang sekjennya juga sudah diperiksa, ya kan, dengan menyita HP-nya, tidak mengembalikan hasto. Nah ini saya bilang bahwa sangat luar biasa. Ibarat anak kehilangan orang tua, diangkat, dibesarkan mulai dari bayi sampai besar, malah bukan cuman berkhianat dan mengkhianati, tapi sudah lebih dari itu. Jadi kalau kembali kepada proses yang memang IKN, memang suara terbulat adalah udahlah stop, udahlah hentikan. Masuk di akal itu. Kenapa? APBN sudah jebol 72,5 triliun. 72,5 triliun digunakan. Walhasil juga nggak jelas. Dan ini akan mau minta kembali kepada APBN. Wah, hancur ini. Dan investor sampai detik ini juga nggak ada tuh. Nggak jelas juga investor. Iya, walaupun sudah keliling kemana-mana. Bahkan tadi sudah sempat disinggung oleh rekan kita Edi Mulyadi bahwa di Qatar Prabowo sudah mengatakan IKN butuh waktu sampai 30 tahun dengan nilai uang 30 miliar US dollar. Bukan sedikit itu, uang dari mana itu? Nah inilah saya bilang bahwa jebakan-jebakan orang kurus ini memporak-porandakan Indonesia ini sangat luar biasa dahsyatnya gitu ya. Coba Anda bayangkan undang-undang dijebol, MK dihabisi, MA dihabisi demi untuk anaknya. Ini nggak bisa dibantah gitu ya. KPK juga diatur seenak udel, harus berada di ketiak kekuasaannya yang tadinya independen, undang-undangnya harus masuk di PNS. ASN. Jadi bagaimana kalau sudah begini semua ini yang terjadi gitu ya. Jadi tidak ada cara lain. Mungkin bukan kita mengatakan tidak cukup kuat dengan TPUA. TPUA ini sudah melakukan terobosan yang super gila, dahsyat. Sudah wacang-wacang yang nggak karu-karuan sudah. Ya, bicara tekanan itu sudah luar biasa dari mana-mana gitu ya. Tapi sampai detik ini juga TPUA
Ya malah lebih gede sekarang di belakang gambarnya dibuat nih. Jadi harapan kita bukan cuma TPUA, kalau ada lembaga-lembaga yang lain bersatu, maksud saya itu tujuan utamanya. Begitu bersatu para ormas, ya mau TPAI, TPUA apapun lah ya, Orlabi, AAB, Kontra SM, ya apapun semua kalau bisa memang harus diundang berbicara kembali, terus disepakati apa langkah utama setelah Oktober ini atau pada saat Oktober tanggal 22. Nah, itu yang paling utama. Karena ini terus terang aja, saya kira, saya belum tahu ya, wallahu alam bisawab ya, apakah Prabowo sebagai presiden akan mengikuti keinginan Joko Widodo? Saya kok kurang yakin itu. Makanya pergerakan-pergerakan secara positif, secara konstitusional itu harus berkumpul kembali. Silakan Ustadz Ahmad Kozinuddin dan rekan-rekan yang lain juga mengumpulkan di satu tempat atau diundang, bentuk diskusi atau apa, cari sebuah kesepakatan apa yang akan dilakukan langkahnya, baik itu perdata, baik itu laporan pidana, baik itu tindak pidana korupsi. Karena dengan cara ini baru bisa kita melihat bahwa benar rakyat ini bukan cuma dikibulin, tapi rakyat ini melawan gitu ya. Jadi kalau tidak, selamanya kita ini mau dijadikan apa? Jadi kalau bisa kalian lihat partai yang begitu besar saja dilecehkan, dikhianati, apalagi rakyat dibegoin semua, dibohongin semua dengan cara-cara yang begini gitu ya. Ya wallahu alam bisawab lah. Mudah-mudahan kekuatan ini bukan cuma didukung dengan intelektual kita, tapi intelektual ini diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang paling utama. Tanpa kekuatan Allah, terus terang saja melawan kekuasaan yang begitu dahsyat ini, kok sepertinya menurut saya ya pribadi memang kurang kuat gitu lah ya. Tapi begitu Allah turun dengan cara-cara, mungkin sudah mengumpulkan doa begitu banyak dari habaib, kiai, ustadz, ulama atau para aktivis yang terhianati, insya Allah mungkin akan benar-benar terjadi. Kenapa? Saya melihat di negara Indonesia ini punya banyak rahmat berkat yang Allah berikan, di kiai banyak, ustadz banyak kok. Masa digituin oleh satu keluarga ini loh, maksud saya dibuat bukan cuma sekedar ugal-ugalan gitu ya, dibuat seenaknya gitu loh. Dan yang aneh gitu loh ya, maksud saya kita melakukan satu hal yang positif dalam bentuk konstitusi, kita yang diambil, kita yang diproses. Bagaimana coba, logika apa yang bisa kita kalau cara kayak gini gitu loh ya. Nah ini yang kita takutkan gitu ya, bahwa azab Allah itu turun justru kepada rakyat nanti kenanya, bukan kepada mereka. Kalau kepada mereka ya bismillah sudah nggak apa-apa gitu loh. Mungkin inilah persoalan yang harus kita bangun dengan rekan-rekan LSM, para pakar hukum dan semua untuk berkumpul. Karena kalau kita bicara IKN itu nilai hukumnya juga masih bingung, nilai politiknya juga masih rendah, sehingga wajar kalau investor itu bingung. Kenapa kalau sudah investor masuk sekarang sudah Prabowo, apa Prabowo sama dengan model Jokowi? Belum tentu. Belum lagi nanti para daya-daya ini yang merasa punya hak ulayah, tokoh-tokoh ini akan mengganggu, karena 6.000 sekian hektar itu bukan sedikit kan begitu. Pasti itu akan terjadi masalah. Dan saya dengar pekerja-pekerja yang di sana itu dikejar monyet-monyet katanya. Saya nggak tahu apakah itu benar. Apa mungkin ada hubungannya dengan kasus hanya monyet? Saya nggak tahu juga itu. Saya kira mungkin itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.